ternyata di Pengadilan Surakarta dengan putusan 211, putusan Selasa tebal 81 halaman itu mengatakan bahwa pengadilan berwenang untuk menyidangkan dan akan dilanjutkan sesuai dengan bunyi petikan putusan itu pembuktian. KPUD itu bukan institusi pemerintah daerah, melainkan institusi pusat ya yang tidak ada kaitannya. Nah, tapi kami memberikan tanggapan atas argumen itu 3 hal. Yang pertama bahwa di wali kota yang lain di Surakarta ya itu arsip-arsipnya selalu ada ya. Kenapa untuk Pak Joko Widodo itu tidak ada ya? Karena beliau kan punya rentang waktu yang cukup lama menjabat sebagai wali kota Surakarta dari 2005, kemudian 2010 sampai dengan 2012 ya, sebelum Bapak Jokowi itu berpindah ke gubernur dan akhirnya presiden begitu. Jadi data-data itu mestinya juga dimiliki sebagaimana wali kota yang lain yang dulu pernah menjabat sebagai wali kota Surakarta. Lalu yang ketiga, kita sudah memiliki yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Kearsipan serta Peraturan Pelaksanaan tentang Kearsipan. Nah, kalau saya mengatakan secara teori hukum, Undang-Undang Kearsipan, kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu adalah undang-undang yang sifatnya khusus tentang informasi, tentang arsip, ya. Apalagi kalau di situ disebut Pak Jokowi pernah menjadi wali kota 2 periode meskipun tidak selesai, itu kan ada yang namanya arsip statis. Nah, persoalannya kan ini tidak diselesaikan dan ini akan menjadi catatan buruk bagi bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin orang yang pernah menjabat wali kota lebih dari 1 periode, menjabat gubernur setengah periode, dan menjabat presiden selama 2 periode di tempat asal beliau sampai tidak ada arsipnya hanya dengan alasan Komisi Pemilihan Umum Daerah itu bukan institusi daerah. Nah, padahal kalau menggunakan teori hukum itu ada berbunyi begini, lex specialis di dekat legis generalis. Ketika ada undang-undang khusus yang mengatur tentang itu, maka mensampingkan undang-undang umum, dan kami mengatakan undang-undang khususnya itu banyak, antara lain undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, kemudian yang kedua undang-undang tentang penataan arsip dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan arsip, termasuk di situ adalah arsip statis ya, yang diatur di pasal 79 begitu. Jadi harapan kami supaya ini negara ini punya warisan, punya legacy, ya mestinya seorang pejabat publik yang sudah mendapatkan apa saja begitu, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kemakmuran, dan tentu mendapatkan benefit ya, karena sampai akhir masa jabatannya beliau itu memiliki rumah dinas mungkin yang paling besar di antara yang lain, mungkin hanya sekitar 5.000 meter, beliau kan lebih dari 10.000 meter atau lebih dari 1 hektar. Tapi kami kembali bahwa kami datang ke Komisi Informasi Publik Provinsi itu ya 3 hal. Pertama, negara ini harus membuka semua data bagi mereka yang pernah menjadi pejabat publik. Yang kedua, seorang pejabat publik itu tidak boleh ada yang dirahasiakan. Saya bisa membantah itu. Buktinya apa? Buktinya mereka menandatangani yang namanya LHKPN, lembaran harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi di situ kan dia mengisi. Ya, soal harta saja ditulis kok. Kenapa soal pendidikan tidak? Yang ketiga, kita sudah dicontohkan oleh seorang yang bernama Bapak Koperasi Bung Hatta yang di Leiden justru menyimpan ijazahnya karena bangga. Salah satu alumnusnya di masa penjajahan itu kemudian menjadi orang yang penting di Republik Indonesia, dan itu pula harapan kami. Karena kalau tidak, tadi sudah di dalam mediasi juga kami sampaikan, ini sampai kiamat juga tidak akan pernah ada kalau orang mendeskripsinya KPUD bukan lembaga daerah dan sebagainya, sementara Bapak Jokowi menjabat sebagai wali kota sampai tidak ada arsipnya. Bahkan di lembaga arsip nasional pun data Pak Jokowi diakui tidak ada. Ini kan meninggalkan legacy atau warisan yang tidak bagus dan tidak sesuai dengan ciri-ciri pejabat publik. Pejabat publik itu transparan, akuntabel, dan otomatis capable, begitu rekan-rekan semua. Ya, gagal.
Karena apa? Karena memang pihak alasan mereka dua. Satu, penyimpanan arsip itu bukan menjadi kewenangan mereka, tetapi miliknya apa, KPUD. Kemudian yang kedua, bahwa karena dia, dokumen itu karena dia tidak memiliki kewenangan, maka dokumen itu tidak ada di pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya, nah ini yang menarik ya, tadi kami sudah singgung, kami akan ajukan adjudikasi atau persidangan. Apa? Persidangan, kami berharap pihak-pihak terkait itu dihadirkan, salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum. Nanti akan menjadi sebuah peristiwa, sebuah adu argumentasi, sebuah persidangan yang menarik, karena sebagaimana diketahui di persidangan Komisi Informasi Pusat yang namanya KPUD Surakarta mengatakan pernah membakar buku, ya, buku agenda di masa pemerintahnya Pak Jokowi mendaftar sebagai Wali Kota Surakarta. Dan terakhir, harapan saya ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman media yang masih konsisten, dan saya percaya masih ada keadilan di negara ini, masih ada orang baik. Terbukti kemarin di semua gugatan tentang ijazah, apakah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Peradilan Tata Usaha Negara, di Jogja ditolak. Alhamdulillah, ditolak artinya bukan ditolak, artinya pengadilan tidak berwenang. Nah, ternyata di Pengadilan Surakarta dengan putusan 211, putusan Selah setebal 81 halaman itu mengatakan bahwa pengadilan berwenang untuk menyidangkan dan akan dilanjutkan sesuai dengan bunyi petikan putusan itu pembuktian. Nah, itu harapan kami ya, dan mungkin ini sejalan begitu. Lalu juga saya koreksi kemungkinan, karena tadi ditanyakan oleh majelis kenapa kami memiliki data tentang ijazah, dan saya pikir itu tidak kredibel. Kemungkinan P5, bukti P5 itu akan kami anulir ya, tidak akan kami ajukan, karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis tadi, bahwa kita ini memohon informasi tentang sejarah tentang ijazah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tapi kenapa kok tidak ada ijazahnya itu, kok tiba-tiba malah kita bilang minta ditunjukkan, tapi kenapa kita sudah punya. Jadi kemungkinan saya anulir, dan apakah bisa? Karena hari ini kan sidang itu baru klarifikasi. Sidang yang sesungguhnya kan setelah gagalnya mediasi, adjudikasi, maka di situ baru muncullah nanti adu bukti, adu argumentasi, dan kemungkinan itu akan saya tarik karena hari ini belum acara pembuktian. Begitu rekan-rekan? Ada pertanyaan khusus? Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Nanti yang bisa mengajukan bukti itu dari KPU ya Pak? Iya, bukti KPU, oleh karena kami meminta kepada majelis, dan itu memang diperbolehkan, KPU dihadirkan sebagai pihak. Ya, KPU nanti insya Allah akan dihadirkan sebagai pihak untuk menunjukkan keberadaan ijazah Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dan tentunya akan ada proses verifikasi. Maka ini nanti berkaitan dengan agenda juga. Artinya buka agenda. Buka agenda itu kan menulis agenda keluar, agenda masuk, kan begitu. Penomorannya kan seperti itu. Tapi dokumen itu sifatnya bukan rahasia kan Pak? Bukan rahasia. Kalau sudah menjadi pejabat publik, kalau rahasia ya mesti pemerintah Belanda bisa kita komplain dong. Kenapa memajang ijazahnya Pak Bung Hatta, memasang ijazahnya Bung Hatta begitu. Oke, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Semarang. Ya. Nama lengkap Dr. Muhammad Taufik, SHMH. Ya. Ya, oh iya, betul. Ya, pertanyaan bagus. Pak Punatua akan kami hadirkan sendiri sebagai prinsipal, sebagai penggugat langsung. Itu nanti akan kami hadirkan. Ya. Ya, di persidangan selanjutnya, undangannya kapan tadi belum diberitahu. Tapi mungkin rentang waktunya ya bisa seminggu. 7 hari sampai 14 ya, hari. bisa seminggu, bisa 14 hari. Ya. Kalau mbak-mbaknya tanya, sehari-hari saya selain pengacara, saya dosen di Fakultas Hukum Unisula. Ya, saya tepatnya Ketua Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi di Unisula, Semarang. Ya, terima kasih atas atensi dan reportasenya yang bagus.